Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi all, meet again in English class, and our theme for this meeting is what did you do last week? What did you do last week? What is that? Apa yang kamu lakukan minggu lalu? Kita lihat. There is a question, ada pertanyaan. What did they do last week? What did they do last week? Kita lihat di sini, kita punya gambar. Ini adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh siswa MTSN 2 Sidoarjo beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini mereka, teman-teman kalian ini ingin menuju ke sebuah pantai. Jadi kalau ada pertanyaan what did they do last week, jawabannya karena mereka pergi ke pantai adalah they walked to the beach last week. They walked to the beach last week. Mereka berjalan menuju pantai minggu lalu. And then berikutnya ada pertanyaan what did Firman and his friend do yesterday? What did Firman and his friend do yesterday? Mana sih Firman? Ini dia Firman. Firman dan teman-temannya. Apa yang Firman dan teman-temannya lakukan kemarin? Kalau kalian lihat, kalian amati, Firman dan teman-temannya sedang membeli kue pada waktu itu. Kemarin Firman membeli kue. Jadi jawabannya adalah they bought cake yesterday. They bought cake yesterday. Next. What did they do 2 days ago? Apa yang mereka lakukan 2 hari yang lalu? Lihat anak-anak. Mereka sedang menikmati pada 2 hari yang lalu. Mereka menikmati sebuah pemandangan. Jadi pada 2 hari yang lalu they enjoyed the view 2 days ago. Mereka menikmati pemandangan 2 hari yang lalu. And then, what did they do tonight? What did they do tonight? Kita punya gambar seperti ini. Ini adalah sekelompok orang atau teman-teman kalian yang melakukan suatu kegiatan yaitu bernyanyi. Menyanyikan sebuah lagu dengan judul kemesraan. Dan jawabannya adalah they sang kemesraan together tonight. They sang kemesraan together tonight. Mereka menyanyikan sebuah lagu berjudul kemesraan secara bersama-sama malam tadi atau tadi malam. Selain dengan jawaban kalimat ini, kita juga bisa menjawab dengan they did closing ceremony trip tonight. Mereka melakukan penutupan perjalanan tadi malam. Jadi di sini bentuk kedua dari do. Berikutnya kita lihat. Look at this sentence. Jadi kalimat-kalimat ini anak-anak. They walk to the beach. Kalian bisa amati semua ini. They bought cake 2 days ago. They enjoyed the view last trip. They sang kemesraan together yesterday. They did closing ceremony trip last holiday. Setelah subjek diikuti oleh verb kedua. Lihat, semuanya setelah subjek diikuti oleh bought, ini adalah verb kedua. They kemudian diikuti oleh enjoy dan seterusnya, ini semua diikuti oleh verb kedua. Setelah verb kedua maka susunannya diikuti oleh objek. Jadi to the beach yesterday ini fungsinya objek posisinya. Cake 2 days ago ini adalah objek dan seterusnya. Nah, susunan kalimat di atas terdiri dari subjek, verb kedua dan objek. Verb kedua walk merupakan bentuk pertamanya adalah walk. Bought adalah
verb kedua dari buy. Sang adalah bentuk kedua dari sing. Did merupakan bentuk kedua dari do. Jadi yang di belakang ini adalah verb 1 dan verb 2-nya ada di depan ini. Berikutnya anak-anak, apa sih yang kita pelajari tadi? Kalimat-kalimat tadi anak-anak merupakan kalimat yang berbentuk simple past tense. Apa itu simple past tense? Yakni susunan kalimat yang digunakan untuk mengatakan kejadian yang telah terjadi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan past event. Kalimat verb dalam past tense menggunakan verb kedua. Jadi ciri-cirinya bentuk past tense dalam kalimat verbal yang tadi Bu Nawi jelaskan yaitu menggunakan verb kedua. Sedangkan to be dalam kalimat nominal menggunakan to be, was, dan were. Jadi tetap sama seperti kalimat-kalimat yang lain. Pada past tense ada dua jenis kalimat yakni verbal dan nominal. Untuk kalimat nominalnya to be-nya adalah was dan were. Ini adalah susunan kalimat verbal seperti tadi di depan. Berikutnya ini kalimat negatifnya. Kalian perhatikan, kalimat positif pada kalimat verbal diikuti oleh subjek, diikuti oleh verb kedua. Subjek diikuti oleh verb kedua dan diikuti oleh objek. Sedangkan pada kalimat negatif, setelah subjek diikuti kata bantu did. Ingat, kata bantunya did, semua sama, menggunakan did, semua subjek. Diikuti oleh not dan verb kedua kembali ke verb pertama. Karena di sini sudah ada did dan diikuti oleh objek. Berikutnya untuk interrogatif. Interrogatif yes no question. Kata bantu did diletakkan di paling depan kalimat. Diikuti oleh subjek dan verbnya tetap menggunakan verb 1 dan diikuti oleh objek. Ini anak-anak keterangannya. Pada kalimat negatif verb kedua kembali ke verb pertama karena telah ada did dalam kalimat tersebut. Berikutnya anak-anak, dalam setiap susunan kalimat anak-anak pasti ada keterangan waktu yang digunakan. Nah, di sini adalah contoh beberapa keterangan waktu yang digunakan pada simple past tense. Di antaranya adalah ago, long time ago, 2 days ago, a minute ago, last week, last month, yesterday, tonight, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh saja. Next. Berikutnya anak-anak, di sini ada susunan kalimat nominal. Seperti yang disebutkan Bu Nawi tadi, kalimat nominal setelah subjek diikuti oleh to be, was, dan were. Pada kalimat negatif, was dan were diikuti oleh not. Sedangkan pada kalimat interrogatif yes no question, was dan were diletakkan di paling awal kalimat. Di sini ada catatan bahwa untuk subjek I, she, he, it, objek tunggal atau nama orang tunggal seperti Andi, Firdaus menggunakan to be, was. Sedangkan untuk subjek you, we, they, dan objek jamak atau nama orang jamak seperti Dewi and Rina, kemudian Agus dan Muhammad, dia menggunakan kata bantu were. Okay. And then let's make nominal sentence. Ini dia contohnya. Ada 2 orang gadis yang sangat cantik ini, gadis-gadis ini. Dari gambar ini kita bisa menyusun beberapa kalimat nominal sentence menjadi
They were my friends ago. They were my friends ago. Mereka teman-temanku dulu. They were young 10 years ago. Mereka temanku 10 tahun yang lalu. They were beautiful. Mereka cantik. Kemudian dari gambar kucing yang lucu ini, kita bisa membuat kalimat It was my cat ago. Lalu sekarang gimana? Mungkin juga sekarang sudah dikasihkan orang. Beastie was so cute ago. Beastie was so cute ago. Jadi di sini namanya hanya satu, yaitu Beastie, diikuti oleh was dan objek. Kemudian bisa juga Beastie was male cat. Beastie adalah seekor kucing jantan. Berikutnya anak-anak, ini adalah contoh-contoh kalimat yang sudah Bu Nafi berikan susunannya tadi. Kalian bisa melihat sendiri. Dari kata bout, kalimat negatifnya berubah menjadi by, karena di sini ada did. Dari kata walk, kalimat ini adalah verb kedua, kembali ke verb pertama karena di sini sudah ada did. Dari kata enjoy menjadi enjoy untuk kalimat negatifnya karena di sini sudah ada did. Dari kata sang menjadi sing, berubah ke bentuk pertama adalah sing karena di sini ada did. Begitupun dengan kata did di sini. Jadi did di sini ini bukan kata bantu, melainkan bentuk kedua dari do. Yang kata bantu adalah did yang di depan ini. Untuk kalimat nominalnya sangat gampang. Seperti ini, kalian bisa membaca sendiri. They were not my friends ago, kalimat negatifnya. Dan seterusnya. Kalian lihat ini, Beastie was so cute menjadi Beastie wasn't atau was not so cute. Berikutnya anak-anak, pernah lanjutkan lagi. Ada apa nih? Nah, ini dia. Try to make sentences by using these videos and pictures. Jadi di sini hanya ada pictures ya. Ini nomor 1. What did she do? Apa yang dia lakukan? Jawabannya apa anak-anak? Dengan menggunakan bentuk past tense. Ini nomor 2. Next, number 3 and number 4. And then this is what did they do? Apa yang mereka lakukan? And this is number 6. Berikutnya, this is Bu Nafi. What did she do? Apa yang dia lakukan? And then, what did she do also? There are 8 questions for you. And thank you. Thank you very much for today. And good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.